Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi Indonesia dalam hal pemberdayaan masyarakat tidak lagi sendiri, tapi sudah berkaitan dengan berbagai negara lain. Kalau sebelum tahun 80-an, di tahun 70-an ke bawah, memang ini soal-soal pembangunan itu bisa bersifat nasional. Jadi kita sama-sama tahu dari tahun 40 ke 50 ini untuk memudahkan yang bagian atas itu arahan teori-teori modernis, yang bagian bawah itu arahan teori-teori keterbelakangan. Teori-teori, kenapa ini penting? Kalau teori modernis itu gampangnya begitu ada loan dana, maka itu kita punya asumsi negara maju sedang membantu negara-negara yang sedang berkembang. Jadi ketika ada hubungan antara negara maju dan negara berkembang, kita yakin bahwa negara maju membantu negara berkembang. Kalau yang bawah, begitu ada hubungan, kita yakin bahwa negara maju sedang berupaya mengeksploitasi atau membuat negara-negara sedang berkembang itu supaya tidak cepat-cepat maju. Jadi yang bagian atas seperti itu, yang bagian bawah ini menunjukkan bahwa ketika ada hubungan, yang rugi adalah negara sedang berkembang. Bagaimana kaitannya dengan desa? Ada pandangan bahwa ketika desa memiliki hubungan dengan negara, ketika desa memiliki hubungan dengan kota, maka desa diuntungkan karena kota, negara itu ingin membantu desa. Kalau yang bawah, ketika desa berhubungan dengan supradesa, itu punya keyakinan bahwa desa sedang akan dieksploitasi lebih lanjut. Ini dua cara pandang yang sangat ekstrim tentu saja. Di lapangan dan terutama kebijakan-kebijakan publik, kebijakan pemerintah pasti akan bergerak di antara dua hal itu, tapi tidak akan pernah sampai ke ujung. Jadi ini dua ekstrim, tapi kebijakan akan berada di tengah-tengahnya, tinggal akan condong ke atas atau condong ke bawah. Nah, di tahun 80 itu kenapa disebut dengan globalisme? Ini karena memang tata cara pembangunan untuk seluruh dunia itu diatur bersama-sama. Nah, siapa yang mengatur bersama-sama? Yaitu para donor. Para donor punya istilah apa tema dari dasawarsa pembangunan hari ini. Nah, begitu merujuk kepada tema, maka kemudian akan muncul seluruh kegiatan pembangunan itu harus berbasis tema tersebut. Jadi ini satu kondisi diskurs dan itu kuat. Kenapa kuat? Semua ide itu memiliki kekuatan ketika punya material. Jadi, makanya di abad-abad lalu disebut dengan materialisme, bukan sekedar idealisme, tapi globalisme ini sudah memberikan banyak ya, manusia belajar berabad-abad sehingga sekarang. Nah, di dalam globalisme ini setelah tema kemudian akan diikuti dengan uang, dengan dana pembangunan. Makanya itu menjadi sangat kuat karena ide ini didukung oleh kakinya, yaitu material berupa dana. Dalam hal ini adalah loan. Termasuk kemudian akan mempengaruhi karena setiap loan itu mengharuskan ada tambahan dana dari internal negara. Maka otomatis ada dana-dana negara yang digunakan untuk mendukung topik atau tema loan tersebut. Nah, begitu susunannya. Jadi dari ide, dari cara berpikir, kemudian diikuti dengan dukungan pendanaan, dan kemudian itu diikuti dengan keharusan mendanai dari lapisan yang bawah itu, dan kemudian akhirnya muncullah satu kondisi yang memang sangat struktural ya, sangat masif dari ide sampai lapangan. Apakah kita sekarang melakukan hal itu? Sama. Salah satu
keunggulan dari Undang-Undang Desa sebagai ide yang sangat cemerlang pada saat ini, itu juga didukung oleh material. Jadi materialnya adalah dana desa. Maka kemudian topik-topik atau ide-ide membangun desa yang kemudian kalau di level global disebut sebagai tema dasawarsa. Kemudian di level nasional di pembangunan desa disebut sebagai prioritas pembangunan desa, prioritas penggunaan dana desa. Nah itu sebetulnya ketika muncul menjadi desa ini adalah satu kondisi ide yang kemudian punya materi, dana, dan kemudian dipraktekkan di lapangan. Jadi model membangun setelah tahun 80-an itu seperti itu. Makanya disebut sebagai globalisme. Nah, satu hal yang penting di globalisme itu di tahun 80 itulah munculnya pertama kali disebut sebagai ya kalau kita sebut swastanisasi, entrepreneurialisasi. Jadi entrepreneur, swasta, privatisasi, kemudian menurunkan kemampuan pemerintah dalam hal pembiayaan diganti dengan swasta atau dengan cara-cara seperti kalau sekarang kita menyebut ada outsourcing dan sebagainya. Ini kata kunci di tahun 80-an itu adalah SAP. Ini bahasa Inggris jadi SAP, Structural Adjustment Program. Jadi program kalau sekarang kita sebut sebagai program untuk struktural, program untuk adjustment struktural. Sebetulnya kita menggunakan istilah itu di tahun-tahun sekarang, pemerintah menggunakan istilah itu, tapi sepertinya tidak persis sama di tahun 80-an. Karena di tahun 80-an itu belajar dari kegagalan Brasil dan Argentina untuk membayar utang negara. Di tahun 80-an itu kemudian strateginya adalah bagaimana kalau negara memang dikurangi peranannya di dalam mengatur ekonomi, maka muncullah privatisasi, termasuk kewirausahaan. Bagaimana kalau warga yang menguasai dan bukan negara. Jadi sudut pandangnya seperti itu. Itu sudut pandang di tahun 80-an awal. Apa yang terjadi di Indonesia? Salah satu yang terjadi di Indonesia adalah waktu itu ada deregulasi. Jadi deregulasi mulai dikenalkan di tahun 80-an. Termasuk bagaimana nilai rupiah terhadap dolar untuk pertama kalinya juga diturunkan, dolarnya dinaikkan. Itu terjadi di tahun 80-an karena Indonesia masih tergolong negara-negara sedang berkembang, istilahnya sedang. Kemudian di tahun 90 kita mulai untuk desa itu di tahun 90 itu adalah dekade ketika temanya itu dua, tema loan yang utama itu dua. Itu berlangsung baik itu kepada World Bank, kemudian ADB, juga di Eropa untuk OECD, kemudian seluruh donor, dan itu mempengaruhi negara-negara terutama yang mendapatkan donor itu, mendapatkan dana utang. Dua yang utama adalah pinjaman untuk penanggulangan atau pengurangan kemiskinan, dan yang kedua adalah pinjaman atau loan untuk tata kelola pemerintahan. Jadi kita mengenal kata tata kelola pemerintahan, tata pemerintahan yang baik itu di tahun 90-an. Mengapa? Ya karena memang tema dari pembangunan global itu memang dua hal itu, yaitu soal kemiskinan dan tata kelola pemerintahan. Ada cara-cara yang kemudian kita pelajari, bagaimana membuat narasi, membuat sesuatu yang sangat sulit dibantah secara etis.
meskipun secara ilmiah tentu saja tetap mudah, tapi secara etis sulit. Kenapa disebut good government? Meskipun pada saat itu di awal ada banyak istilah, misalnya governance apa government. Jadi supaya mencakup tidak hanya negara tapi juga masyarakat dan pasar, maka government. Kenapa disebut good? Kenapa tidak efisien? Kenapa tidak efektif? Good itu memiliki aspek etis, aspek moral. Jadi itu baik dan buruk itu kan aspek-aspek yang sifatnya ada etikanya. Gampangnya kalau untuk Indonesia, kalau kita menggunakan bahasa dalam merujuk satu konsep, dan bahasanya itu bukan bahasa kuantitatif tapi bahasa yang sifatnya sifat baik buruk gitu, maka itu kemudian memiliki nilai-nilai etis atau etika, disebutlah good government. Sehingga dalam bayangan semua pihak ketika mendengar itu, ketika mempelajari itu sudah terbayang hal-hal yang sifatnya baik. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik. Seakan-akan kalau baik, karena ini etis ya, akan lebih cepat untuk masuk surga daripada masuk neraka. Jadi ini hal-hal yang memang diklopkan dengan tata cara seperti itu. Nah, bagaimana dengan kemiskinan? Juga demikian. Sebetulnya usulan dari akademisi pada waktu itu Profesor Sayugyo dan Profesor Mugyarto itu adalah penanggulangan kemiskinan. Tapi kemudian yang diambil oleh pemerintah yang kita kemudian tahu dari waktu itu Presiden Soeharto adalah pengentasan kemiskinan. Jadi memiliki aspek etis. Mentas itu artinya sudah dari tenggelam kemudian menjadi bisa berenang, dari kecil kemudian menjadi dewasa, dan itu penting di dalam budaya Jawa bahwa menjadi orang yang betul-betul Jawa itu adalah menjadi orang yang dewasa. Menjadi tadinya tergantung kemudian tidak tergantung. Jadi kalau ada anak kemudian sudah menikah disebut mentas karena dia tidak tergantung lagi kepada orang tua. Gitu. Makanya istilahnya menjadi pengentasan. Apakah masih berlangsung sampai sekarang? Ya. Kalau kita lihat istilah yang digunakan untuk kemiskinan ekstrim sekarang misalnya, itu ada istilah pengentasan kemiskinan ekstrim. Itu istilah yang sudah terbangun dari donor maupun pemerintah di tahun 90. Ada juga istilahnya adalah kita penanganan warga miskin ekstrim. Itu juga punya makna supaya kita memang memastikan bahwa warga miskin bisa disentuh. Warga miskin bisa disentuh, bahwa itu real adanya, ada di lapangan, bisa disentuh, apalagi dibantu, dibangun gitu. Kemudian diajak berdialog, bercengkrama gitu. Maka kita menyebutnya menangani warga untuk memastikan bahwa betul-betul ini warga. Sebetulnya itu dalam sudut pandang global disebut citizenship. Jadi memang soal keluarga negara. Kita menangani bukan sekedar penduduk desa yang seakan-akan itu kuantitatif, perasaan bahasa kita itu penduduk desa kuantitatif. Tapi kalau kita sebut warga desa itu ada orangnya tinggal di satu wilayah. Makanya pemilihannya adalah menangani warga miskin ekstrim. Jadi sudut pandang seperti itu sebetulnya dipelajari sepanjang proses-proses pembangunan dari tahun 1945. Nah, jadi di tahun 90 itu adalah dekade kemiskinan. Apa yang terjadi di Indonesia? Kita sudah belajar misalnya bagaimana program Impres Desa Tertinggal itu mendadak muncul. Mendadak dalam arti karena publik mengetahui di tahun 92 dan kemudian 93 mulai muncul. Dan bagaimana kita tahu mendadak? Seperti biasa, sesuatu yang dadakan baru lebih banyak yang disalahpahami daripada yang
yang dimengerti di awal. Sehingga di tahun pertama program IDP itu daerah adalah menolak. Masa kami tertinggal? Tidak ada desa kami yang tertinggal. Nah, ketika 20.000 desa-desa golongan terbawah itu mendapatkan bantuan IDP, kemudian muncullah bahwa oh iya memang ada ketertinggalan. Jadi ya saat itu sudut pandangnya semuanya masih proyek, bukan pekerjaan rutin sehari-hari, jadi proyek. Nah, itu di tahun 90-an. Di tahun 2000-an itu tema dari pembangunan global adalah pemberdayaan. Jadi ketika tahun 90-an itu kemiskinan, kemudian di tahun 2000-an awal itu adalah pemberdayaan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan climate change, perubahan iklim. Makanya seluruh entah itu beasiswa kepada negara sedang berkembang, kemudian ya tentu saja pembangunan, pinjaman, utang dan sebagainya itu selalu dua, yaitu soal pemberdayaan dan kemudian soal perubahan iklim. Nah, berkaitan dengan pemberdayaan itulah kemudian kita mengenal adanya PNPM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian apakah program ini sangat kuat? Secara program kuat, karena dulu Profesor Sayuti itu pernah melakukan kajian, dan salah satu yang beliau sampaikan di tahun 90-an itu adalah kenapa program P4K itu sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun, zaman waktu itu belasan tahun. P4K itu program untuk penanggulangan kemiskinan petani dan nelayan. Dan itu kalau menurut Pak Sayogyo, mestinya yang namanya proyek itu ya harus segera selesai. Kemudian dialihkan menjadi kegiatan kalau pemerintah ya birokrasi harian, kalau LSM ya sebagai layanan sehari-hari. Jadi tidak program itu sampai belasan tahun. Nah, PNPM kita ketahui termasuk program yang sangat lama, dimulai di tahun 98, kemudian boleh dikatakan secara resmi berakhirnya di tahun 2014. Jadi ada 16 tahun ya, sekitar 16 tahun. Itu yang sangat kuat, dan tentu saja program yang kuat dan lama itu, dan ciri-cirinya itu adalah ada rinciannya. Jadi ada PNPM Mandiri Pedesaan, Mandiri Perkotaan, PNPM Visu untuk kewilayahan, berbagai macam, PNPM Green Economy dan lain sebagainya. Jadi seperti biasa, kalau semakin banyak rincian itu menunjukkan memang semakin mengakar. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.